Halo teman-teman, kembali lagi di Menikmati Teman, menikmati materi tentang perkembangan zaman. Johnny, it takes you five. DJ Sam. 1, 2, 3, 4, hit it! Nah, di podcast part 6 ini kita akan membahas lagi mengenai interest yang ada di SD Nasional Kapuka, yang mana tema pada podcast ini adalah atletik asik. Tentunya di kesempatan kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh Kak Hussein. Ya, Kak Hussein ini adalah pengampu dari interest atletik ya Kak ya? Iya, betul. Gimana kabarnya Kak Hussein? Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa aja Kak? Untuk minggu ini ya masih ngajar, mampu ekstra, atletik dan juga tenis meja. Oh, berarti memang Kak Hussein ini fokusnya di bidang olahraga ya? Iya. Tentunya terutama di pingpong dan atletik ya. Betul. Kalau di SD Nasional Kapuka itu atletiknya mempelajarinya apa aja sih Kak? Untuk atletik, sebenarnya atletik itu kan ada 4 cabang ya, 4 nomor itu ada jalan, lari, lompat dan lempar. Untuk yang saya fokuskan itu untuk di SD Nasional Kapuka hanya ada 3. Yang pertama ada lari, lompat dan lempar. Jadi yang pertama ada lari sprint, yang kedua ada lompat jauh, yang ketiga ada tolak peluru. Jadi udah lumayan banyak sih ya Kak yang Iya. difokuskan. Nah, dari lari, lompat sama lempar itu kira-kira apa sih yang paling disukai sama anak-anak? Yang paling disukai dan diminati anak-anak untuk cabang atletik sekarang ini masih di lompat jauh. Karena yang lompat jauhnya adalah suatu olahraga yang adrenalinnya lebih tinggi menurut saya. Jadi anak-anak lebih tertantang gitu Ya, lebih ya. tertantang, lebih yang menurut anak-anak lebih asik gitu lah. Jadi di lompat jauh gitu ya. Ya. Kalau misalkan dari interest atletik ini, kira-kira apa sih yang bikin anak-anak itu tertarik untuk join di interest atletik ini? Yang membuat anak-anak tertarik kepada interest atletik itu adalah suatu olahraga yang adrenalin anak itu yang bisa menimbulkan adrenalin yang tinggi. Terus di cabang atletik itu juga mempunyai target tertentu, yaitu antara juara. Itu yang membuat anak-anak kita itu lebih memilih atletik Daripada olahraga yang lainnya ya. gitu. Tapi kalau misalkan di atletik ini, kira-kira anak-anaknya itu latihannya itu tuh di mana? Untuk latihannya kita di halaman sekolah itu untuk latihan dasarnya. Itu kita kan untuk atletik kan kita fokus untuk 2 bulan pertama ini saya fokus ke lompat jauh. Nah, untuk lompat jauh itu ada beberapa dasar, kita ada awalan, tolakan dan mendarat. Iya. Nah, kita latihannya di halaman sekolah. Nah, untuk di halaman sekolah juga latihannya ada beberapa kali latihan fisik seperti velotumek, ada satelran, ada lompat katak, lompat kijang dan sebagainya. Nah, untuk latihan fisik yang lainnya kita menggunakan lapangan di lingkungan sekitar sekolah, itu ada di belakang SMA Muhammadiyah. Terus untuk yang kita latihan yang benar-benar kita meningkatkan hasilnya, kita fokus latihannya di lapangan yang biasa kita gunakan untuk lomba atau popda tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Berarti ini memang lokasi untuk latihannya tuh dibikin beda-beda biar nggak bosan gitu ya Kak? Iya, terutama itu. Terus kalau anak-anak latihan di suatu tempat aja kan yang pertama bosan, yang kedua kan kita juga tempat latihan yang lainnya kan pasti ada tempat yang bisa buat latihan. Contohnya kayak
di sekolah kan ada tangga, Iya. itu bisa buat latihan penguatan otot kaki, naik turun tangga itu juga bisa. Terus di lapangan di lingkungan sekolah itu bisa buat latihan drill lari. Untuk yang di Don Bosco itu bisa fokus ke lari sprintnya dan juga lompat jauh. Lebih ke teknik-teknik Iya, gitu ya. tekniknya dulu. Pernah nggak sih kalau misalkan latihan gitu anak-anak tuh bosen atau ngerasa malas-malasan gitu? Kalau bosan dan malas itu ya pasti ada ya. Tetapi bagaimana sikap kita untuk terus memberikan semangat, memberikan motivasi kepada anak didik kita agar tetap semangat, termotivasi untuk lebih berminat, lebih meningkatkan daya juangnya untuk terus berlatih, untuk menghasilkan kekuatan, untuk menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Berarti memang kalau saya ini harus pintar-pintar untuk manajemen semangatnya anak gitu. Iya, lebih manajemen waktu, motivasi dan motivasi dan dorongan lah kepada anak-anak. Oh iya, memang dari kampusnya juga terus support ke Iya, anaknya support. gitu dari fisik maupun mentalnya gitu Iya. ya Kak. Kalau misalkan selama Kak Husein ini mengampu interest atletik, ada nggak sih pengalaman yang menarik yang menurut Kak Husein itu biasanya nggak ditemuin di tempat lain atau di kegiatan lain gitu? Pengalaman yang menarik itu ya di saat waktu interest itu anak-anak lebih aktif. Di saat anak-anak sudah mulai jam waktu interest itu anak-anak sangat semangat, sangat antusias sekali. Ketika saya masih di kantor, masih persiapan, anak-anak udah naik ke kantor, udah siap. Ayo Kak, kita mulai. Itu membuat saya lebih semangat lagi lah untuk terus membimbing anak untuk mendapatkan target yang anak-anak inginkan. Berarti memang dari anaknya itu juga udah bersemangat banget untuk latihan pada saat waktu interest atletik gitu ya Iya, Kak? betul sekali. Tadi kan Kak Husein menyebutkan tentang target gitu ya. Kira-kira ada nggak sih target yang ingin dicapai dari interest atletik itu? Untuk target pastinya ada. Karena sekarang ini adalah tahun interest pertama atletik, saya untuk tahun depan itu saya menargetkan ada 2 nomor. Yang pertama di lompat jauh putri, yang kedua ada di lari sprint putra. Itu minimal dapat di 3 besar, Oh iya. masuk ke 3 besar dulu lah untuk tahun pertama. Kalau misalkan dari nomor-nomor itu tuh biasanya SD Nasional Kapuka sendiri tuh mengirimkan berapa orang atau gimana? Kalau setiap sekolah itu satu nomor cabang olahraga itu hanya dua anak. Yang pertama itu ada lari sprint putra, lari sprint putri, tolak peluru putra, terus tolak peluru putri, lompat jauh putra dan lompat jauh putri. Nah, untuk lompat jauh putra ini ada beberapa anak yang sudah menurut saya sudah sangat berpotensi. Ini bisa untuk lebih kita tingkatkan lagi lah untuk latihan fisiknya, untuk meningkatkan hasil tolakan yang bagus. Itu ada salah satu yang udah bagus lah menurut saya. Untuk yang lompat jauh putri itu juga ada satu. Jadi dari segi tekniknya itu tuh udah benar gitu ya Kak? Untuk tekniknya sudah mendekati, sudah bagus, tapi kita masih harus mengasah lagi untuk melatih lagi untuk ya meningkatkan apa yang harus kita tingkatkan. Ya biar targetnya semakin Tercapai. lagi ya. Kalau misalkan latihan biasanya ngapain aja itu Kak? Latihan pertama itu kan ada 3 hari ya Kak ya. Ada 3 hari, hari Senin, Selasa dan Rabu. Kalau hari Senin itu kan saya lebih ke fisik, latihan fisik.
fokus membangun kekuatannya. ya kekuatannya itu anak-anak. Terus yang kedua kita fokus ke drill latihan otot kaki. Yang ketiga, hari ketiganya kita fokus ke teknik dasar lompat jauhnya. Nanti kalau sudah berjalannya itu kita fokus ke latihan ke fisiknya, fisik dan meningkatkan otot-otot kaki. Berarti ini masih latihan sendiri gitu ya Pak, hitungannya gitu ya. Ada nggak sih kalau misalkan latihan yang ditandingkan dengan sekolah lain atau peserta lain gitu? Kalau untuk latihan bersama ya, ini latihan bersama untuk atletik itu sampai saat ini belum ada. Kemungkinan itu juga ada. Kemarin juga udah ada agenda untuk seleksi atletik kit itu untuk kegiatannya setelah dari lebaran itu mau ada seleksi. Jadi kita harus latihan bersama sih, menurut saya itu harus ada proses untuk latihan bersama biar untuk meningkatkan mental anak. Dari seleksi itu tuh ada nggak sih yang syarat-syarat yang minimal harus dimiliki atau dipunyai atau sama anak gitu? Minimal itu kalau anak yang ikut nomor atletik lari ya, itu ada persyaratannya. Itu harus yang pertama menguasai teknik start, terus fisiknya bagus, terus dia juga harus minimal lari itu dengan jarak 100 meter itu minimal harus 10 detik. 100 meter minimal 10 detik, kalau bisa lebih cepat lagi. Kalau untuk masuk ke Interas Atletik di SD Nasional KPK ini sendiri, berarti itu apakah dipilih atau memang anak-anak yang tertarik itu semuanya bisa mendaftar gitu? Untuk Interas Atletik semua bisa masuk. Interas itu kan bakat dan minat anak. Ya, yang anak-anak sekarang kan ada yang bakat, ada yang juga ikut temannya. Walaupun aku lagi suka ini ikut atletik, tak coba ikut atletik dulu. Iya, masih Ya, pencarian untuk bakatnya lah itu sih. Masih kita untuk Interas Atletik kita masih buka semuanya boleh ikut lah. Cuman kalau untuk latihannya itu berarti memang semuanya tetap ikut gitu ya? Iya, semuanya ikut dengan porsi yang sama, dengan perlakuan kita metode yang sama. Itu dengan harapan dengan kita latihan serentak, latihan dengan porsi yang sama, kita berharapkan untuk meningkatkan kualitas anak-anak yang lebih baik. Menarik sekali ya teman-teman pembicaraan kita, obrolan kita pada kesempatan kali ini mengenai Interas Atletik. Nah, gimana teman-teman? Apakah tertarik dengan Interas Atletik untuk join bareng dan latihan bareng sama Kak Husein? Ikuti terus informasi kita di sosial media, di Instagram, YouTube maupun TikTok Yayasan Sanggar Cilik Wonosobo. Jangan lupa kita juga open house setiap hari Sabtu dan ada playground gratis. Sampai jumpa lagi di kesempatan podcast selanjutnya. See you.